Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah mawalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia kebanyakan mereka mengabdi beribadah kepada Allah hanya di tepi saja atau beribadah apa adanya. Padahal Allah telah mengingatkan supaya kita mementingkan, mengutamakan pahala akhirat dengan apa yang telah kamu peroleh di dunia. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, menilai bekalmu, amalmu untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha teliti terhadap segala perbuatan yang kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-11, Al-Qasas 77 dan Al-Hasyr ayat 18. Bapak pengurus masjid, segenap kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda remaja Islam yang menjadi jamaah zuhur hari ini di masjid kita, Masjid Agung Nurul Iman. Kultum zuhur kita kali ini berjudul saatnya kita makin serius mengutamakan, memperhatikan kualitas bekal akhirat. Berdasarkan 3 potong ayat yang kita baca tadi adalah menjadi dasar bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan sebenar-benarnya. Sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi tujuan Allah, sudah menjadi kepentingan Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Namun di sini Bapak Ibu kaum muslimin, dalam melaksanakan tugas ibadah yang telah disyariatkan Allah kepada kita, kita mesti menjalankannya dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan rukun-rukun syarat-syaratnya. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah, sindiran Allah, peringatan Allah kepada kita, di mana kebanyakan manusia itu beribadah kepadanya hanya apa adanya, sekedar dilaksanakan. Ada istilah sekadar membayar hutang. Ala salat sudah, tapi udah benar salat kita ini kurang kita perhatikan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Dan di antara manusia itu mereka beribadah kepada Allah sebahagiannya hanyalah di tepi saja. Apa maksud di tepi sini Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah jauh dari kesempurnaan. Tidak ada evaluasi dari ibadah kita. Jauh dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tidak ada bahkan kecemasan dalam diri kita. Apa ibadah ini diterima atau ditolak di sisi Allah SWT. Kita kembali kepada pokoknya. Marilah kita mengutamakan, mementingkan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena inilah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Ketika kematian datang kepada kita, segala yang kita cari di dunia dengan seriusnya, dengan sungguh-sungguhnya, dengan segala susah payahnya kita mencari bekal dunia, berupa harta benda yang telah kumpul, pangkat jabatan yang sudah diraih, bila saatnya datang, ajal kita tiba, kematian pun menjelma kita. Semua yang kita cari itu tinggal. Wah, nak tanggung serius mencari bekal dunia dong. Siang malam segala cara, segala upaya dilakukan bagaimana dunia ini bisa didapat. Setelah dapat, apabila terlambat kita mempergunakan dunia ini, terlambat kita mempergunakannya, harta yang kita dapatkan terlambat kita menggunakan untuk 3 perkara itu. Apakah untuk kita makan, untuk nobusuk, atau yang untuk kita manfaatkan yang kalapuak, beli segala kebutuhan hidup kita, buat rumah, beli mobil, segala macam, terlambat mempergunakan. Atau yang sangat penting lagi untuk diimpakkan, terlambat berimpak bersedekah. Kematian datang, tinggal semuanya. Awak serius cari dia Pak. Lepanek dia mencari mah. Talambe yang pengunon. Tinggal. Sementara ibadah yang kita bawa berupa amal ibadah kita ini, mulai dari ibadah sholat dan seluruh ibadah yang kita kerjakan, itu yang kita bawa, lalu kita mengerjakan hanya apa adanya. Tentu jadi luput kita Pak. Dunia yang kita cari dengan supaya tidak bisa dibawa, ibadah yang kita kerjakan pun jadi sia-sia. Maka Allah ingatkan, mari kita serius. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah olehmu pahala akhirat, keuntungan akhirat, kurnia Allah di akhirat, nikmat Allah yang telah disiapkan untuk kita di akhirat. Dengan apa yang kita raih di dunia ini. Tetapi kita tidak boleh melupakan dunia. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Hendaklah setiap dirimu memperhatikan, menilai bekalmu untuk hari esok tu, terutama ibadah solatmu. Setiap rakaat solatmu tolong nilai.
rakaat berapa yang serius. Kadang-kadang 4 rakaat salat zuhur, tidak ada serius tiap rakaat doh. Luput sadanya. Tidak ada konsentrasi doh. Atau rakaat berapa bisa serius. Tentu yang lebih baik tiap rakaatnya serius. Konsentrasi penuh kita jalankan. Hanyalah kita yang paling tahu ibadah kita sebenarnya yang kita lakukan atau hanya apa adanya. Semoga kita dari sekarang berusaha untuk memperbaikinya dengan sesungguh hati, dengan sebaik-baiknya, karena ini yang akan kita bawa menghadap Allah bila kematian sudah tiba. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.